Revolusi Industri 4.0 itu apa sih? Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner, berbasiskan berbagai teknologi terkini dan perubahan manusia yang memproduksi barang. Revolusi ini ditandai dengan munculnya cyber physical system, Internet of Things, Big Data, dan aneka layanan IT lainnya. Selain itu, revolusi industri 4.0 dapat dikatakan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua industri. Apa perbedaan revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri pertama, di mana perusahaan meningkatkan produksinya setelah ditemukan mesin uap dan tenaga air. Di revolusi kedua, ditandai dengan penemuan listrik. Penemuan elektronik di revolusi ketiga dapat menghemat tenaga manusia. Dan yang terakhir adalah revolusi industri 4.0, yang basisnya dari revolusi industri ketiga, dan dengan pudarnya karakteristik batas antara ranah fisik, digital, dan biologi. Mengapa revolusi industri 4.0 bisa terjadi? Salah satu faktor utama terjadinya revolusi industri 4.0 adalah digital. Lalu, karena ingin mengatasi masalah ketika memproduksi barang, hal itulah yang mendorong manusia untuk menemukan cara membuat produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh revolusi industri 4.0. Terdekatnya yaitu munculnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Lalu kemajuan yang paling terasa yaitu Internet of Things, yaitu kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi. Terciptanya 1001 sensor baru, yaitu cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang terekam selama 24 jam sehari. Contohnya, sekarang perusahaan dapat melacak semua pergerakan karyawan saat berada di pabrik. Terciptanya cloud computing, suatu cara memudahkan pengguna untuk mengakses informasi. Contohnya, Google menyediakan layanan Google Drive untuk membantu pengguna dalam menyimpan file. Machine learning merupakan mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil. Contohnya seperti aplikasi pengenalan gambar, aplikasi asisten pribadi seperti Siri, Google. Dampak revolusi 4.0. Di bidang sosial, yaitu penggunaan teknologi dan mesin yang dapat menggantikan peran manusia dalam proses industri, sehingga berkurangnya lapangan pekerjaan dalam industri manufaktur. Dampak di bidang politik, diperlukannya regulasi agar menjadi penyeimbang revolusi industri 4.0. Dampak di bidang ekonomi yaitu tingginya biaya yang diperlukan dalam mengimplementasikan revolusi industri 4.0. Bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0? Smart process adalah bagaimana membangun proses IT yang cerdas, dan smart connectivity yakni bagaimana membangun sistem konektivitas IT yang cerdas dengan cara 1. Peningkatan barang dan material, 2. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia, 3. Penggunaan Internet of Things, 4. Membangun aturan dan kebijakan baru, 5. Memperluas networking. Pengetahuan dan skill yang harus dikuasai ketika menghadapi era revolusi industri 4.0.
Complex problem solving, yaitu kemampuan penyelesaian masalah dengan kompleks. Critical thinking atau kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir masuk akal dan membentuk strategi yang akan meningkatkan hasil yang diharapkan. Berpikir kritis juga bisa disebut berpikir dengan tujuan yang jelas, beralasan, dan berorientasi yang sasaran. Creativity atau kreativitas adalah kemampuan untuk terus berinovasi, menemukan sesuatu yang unik, serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. People management adalah kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat sasaran dan efektif. Coordination with other adalah kemampuan untuk kerja sama tim ataupun bekerja dengan orang lain yang berasal dari luar tim. Emotion intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, menilai, menerima, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Judgment and decision making adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan atas situasi yang diharapkan, serta kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk saat berada di bawah tekanan. Service orientation adalah keinginan untuk membantu, melayani orang lain sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memiliki service orientation, kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik pada pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan semata. Negotiation adalah kemampuan berbicara, bernegosiasi, dan meyakinkan orang lain dalam aspek pekerjaan. Tidak semua orang secara alamiah memiliki kemampuan untuk mengadakan kesepakatan yang berbuah hasil yang diharapkan. Namun, hal ini dapat dikuasai dengan banyak latihan dan membiasakan diri. Cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif adalah kemampuan untuk menyusun secara spontan suatu pengetahuan dalam banyak cara. Dalam memberikan respon, penyesuaian diri untuk secara radikal merupakan tuntunan situation. Ayo di era revolusi industri 4.0, gunakanlah teknologi dengan bijak.